kasih Yesus. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, semuanya karena kasih, kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami menghargai anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah segenap hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan sampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada lawatan dan jamahan Tuhan di tempat ini. Baik hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Dan juga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kasih di tempat ini. Setiap kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari kita semua yang siap mendengarkan pesan daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Sukacita, amin. Jamnya jam ngantuk, tapi dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Ya, semuanya itu bermula dari hati. Kalau kita punya kerinduan, hati yang rindu untuk mencari Tuhan, jam berapapun ngantuk itu tidak ada, ya. Saya datang bersama dengan hambanya Ibu Eri, ya. Beliau ini semalaman tidak tidur. Kalau saya sudah 3 hari berturut-turut, setiap malam tidurnya cuma 4 jam, ya. Sampai suami saya khawatir, kamu nggak apa-apa, tah? Kuat. Saya bilang, Tuhan yang memampukan, ya. Kalau mau dibilang ngantuk enggak, ya logikanya pasti ngantuk. Tetapi ketika ada hati yang rindu mencari Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan serta sukacita. Amin. Ya, ibadah pertama tadi di tempat ini kita belajar tentang jangan salah dalam berdoa. Nah, ibadah yang kedua kita akan belajar cara Tuhan menjawab doa, ya. Ini kalau tema yang ini senang sekali, ya. Kalau tadi yang ibadah nomor 1, jangan salah berdoa, mereka doa apalagi, ya. Tapi kalau ini cara Tuhan menjawab doa, kita pasti excited. Karena apa? Setiap kita pasti ingin doanya Oke, nanti kita lihat, ya. 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 7. 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 7. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, dikatakan tadi, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ya, Yesaya ini diutus Tuhan untuk datang kepada Raja Hizkia menyampaikan pesan Tuhan. Kalau Raja Hizkia itu sedang sakit keras, dia tidak akan sembuh lagi, dia akan mati. Nah, di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi Yesaya masih di situ juga. Kemudian Tuhan itu berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Cara Tuhan menjawab doa yang pertama kita harus tahu bahwa ketika kita berdoa, seketika itu juga Tuhan mendengar. Karena Tuhan memperhatikan doa dan air mata kita. Amin. Ketika kita berdoa, seketika itu juga Tuhan itu mendengar. Mungkin kita sulit memahami statement ini. Mungkin saudara berkata, Bu, apa buktinya kalau Tuhan itu mendengar? Bukankah kalau Tuhan mendengar berarti Tuhan itu sudah menjawab doa-doaku, betul? Seringkali kita berkata seperti itu, tetapi kita harus kembali ingat lagi. Apa sih definisi daripada iman itu? Iman itu adalah apa? Percaya walaupun tidak melihat. Imanmu harus percaya bahwa Tuhan itu mendengar apa yang engkau doakan. Imanmu harus percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap tetesan air matamu. Walaupun pada waktu itu engkau belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi cara Tuhan menjawab adalah Tuhan itu mendengar seketika.
dan Dia memperhatikan tetesan air mata kita. Kadang-kadang kita berpikir cara Tuhan menjawab itu harus seperti yang kita mau. Tapi kita harus ingat siapa kita, siapa Tuhan. Letakkan kita adalah orang yang beriman dan Tuhan adalah Tuhan. Amin saudara. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Nah bagaimana Bu supaya saya bisa punya iman yang seperti itu? Engkau harus bangun relasi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau punya hubungan yang baik, engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka badai, gelombang, goncangan apapun yang ada dalam kehidupanmu tidak akan pernah menggoyahkan imanmu. Justru dengan iman engkau akan mengalahkan goncangan itu. Dengan iman engkau bisa berkata kepada iblis, engkau tidak bisa ganggu aku. Karena aku tahu bersama dengan Tuhan, aku mampu menghadapi goncangan sebesar apapun. Karena Tuhanku jauh lebih besar daripada goncangan ini. Amin saudara. Itu yang kita perlukan. Nah hari ini bagaimana iman kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting saudara. Daripada sekedar Tuhan itu menjawab atau tidak doa kita. Karena buat Tuhan menjawab doa kita, melakukan hal-hal yang luar biasa, itu mudah sekali, lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan. Kadang tangan kita kalau keseleo sakit, tidak bisa digerakkan. Tapi buat Tuhan, mau dalam keadaan apapun dia sanggup melakukan segalanya. Amin saudara. Ya, kita harus bangun hubungan itu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita baca firman, kita tangkap itu remanya dan kita percaya. Amin. Amin saudara. Iman itu bukan ditentukan kita percaya atau tidak. Bukan dari apa yang kita hadapi. Tetapi bagaimana hubungan relasimu dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka apapun saudara berkata apa? Aku percaya. Sekalipun yang aku lihat itu tidak baik. Tapi aku percaya pada waktunya nanti, di ujung nanti akan ada kebaikan. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah kadang-kadang kita ini jadi orang Kristen datang sama Tuhan hanya kalau ada. Nah pinter banget ya jemaatnya Pak Bambang ini pinter-pinter. Nah sekarang saya mau tanya sama jemaat di tempat ini yang dikasihi Tuhan. Saudara suka enggak berdoa? Saudara punya enggak kerinduan hati untuk berdoa? Gereja ini punya ibadah doa malam punya? Ibadah doa puasa ya ada? Ada. Saudara datang enggak? Wis mulai pucat. Mulai enggak jawab. Kalau tadi ditanya suka enggak berdoa? Suka. Ketika ditanya datang enggak kalau ada ibadah doa malam, doa pagi? Wis diam semua, pura-pura enggak dengar. Ya. Coba kalau kita punya teman. Sudah lama sekali enggak pernah kontak kita. Mungkin ada 5 tahun. Terus tiba-tiba teman ini kontak. Iya Pak iya, saudara gini. Ini kenapa ya tumben-tumben orang ini hubungi aku. Pasti ada maunya. Paling ini mau pinjem uang. Paling ini mau minta bantuan. Iya Pak iya. Saudara bingung kan? Terima enggak. Tapi jadi orang Kristen kan enggak boleh kayak gitu kan? Harus terima. Ya sudahlah, pasrah, berserah, diterima. Begitu halo, enggak lama, bisa enggak aku minta bantuan? Nah langsung saudara, nah bener kan? Tadi loh aku sudah rasa pasti ini ada maunya. Karena sudah lama banget enggak pernah kontak, sekali kontak mau pinjem duit. Kita marah kalau ada orang berbuat seperti itu. Kita bilang apa? Ini orang enggak tahu diri. Ini orang enggak tahu malu. Enggak ada kabar, sekali ada kabar ada maunya. Tapi coba kita tanya sama diri kita. Bukankah kita juga sering memperlakukan Tuhan itu seperti itu? Kalau kita seperti itu kepada Tuhan, di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Di mana hati yang kita berkata, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hidup saya. Kalau kita disuruh doa aja, susahnya minta ampun. Saudara bersyukur loh kalau di gereja ini ada ibadah doa pagi, ada ibadah doa malam. Saudara ikut. Karena itu bukan sekedar gembala itu mau buat gaya-gayaan supaya banyak kegiatan di gereja. Saya percaya gembala itu juga manusia. Kalau boleh memilih seminggu sekali aja ibadah. Tidak repot-repot, tidak susah bikin khotbah, tidak perlu menyiapkan segala sesuatu.
Tetapi kalau gereja ada ibadah, percayalah itu tuntunan daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengajak kita semua melalui gereja, melalui visi dan misi yang Tuhan berikan kepada gembala. Untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Karena dunia ini hari-hari ini bukan semakin baik, saudara. Firman Tuhan mengatakan kasih orang itu semakin dingin, semakin tawar. Artinya manusia itu semakin mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Kalau seperti itu apakah manusia semakin baik? Enggak. Kalau manusia tidak semakin baik, apakah dunia semakin baik? Tidak. Nah, bagaimana saudara menghadapi di luar sana hal-hal yang tidak semakin baik? Padahal saudara dituntut untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kalau saudara tidak pernah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena kita ini malas berdoa. Kekuatan kita itu hanya bersumber datang daripada Tuhan. Kita itu tahu semuanya itu. Kita berkata, kekuatanku hanya datang daripadamu Tuhan. Tapi malaikat bilang, pret. Karena apa? Kamu hanya tahu itu sebatas pengetahuan, tapi kamu tidak melakukannya. Engkau tidak punya kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau harus paksa dirimu. Firman Tuhan mengatakan apa? Pikul salib sangkal diri. Sangkal diri berbicara apa? Engkau ingin tidur, iya aku capek ingin tidur, tapi aku belum berjumpa dengan Tuhan. Bangun saudara. Kalau perlu apa? Cuci muka, iya cuci muka. Saya juga belajar untuk membiasakan diri, mendisiplinkan diri saya sendiri. Secapek apapun saya, sesakit apapun saya, selama saya masih bisa berdoa, saya akan berdoa datang kepada Tuhan. Karena apa? Saya tahu saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya perlu belajar untuk mematikan diri saya. Saya perlu belajar sebagai orang percaya bagaimana saya menghormati Tuhan. Saya perlu belajar menunjukkan kepada Tuhan bagaimana ketika saya berkata saya mengasihi Tuhan. Di sini siapa yang sudah menikah? Oh ya, bagus ya, jemaat ini jujur-jujur. Biasa kalau di gereja lain saya tanya siapa yang sudah menikah, diam semua. Saya bilang ini kenapa ya, kesempatan untuk cari yang baru atau gimana? Kalau pasangan suami istri, suaminya berkata, darling I love you gitu ya. Terus habis gitu istrinya bilang, pap tolong dong anterin aku ke sini. Aduh mah aku repot. Sudahlah pergi sendiri. Loh aku gak bisa setir ya, sudahlah naik gojek, naik apa, pokoknya pergi sendiri. Dikasih uang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pasti istrinya tanya, apa yang ditanyain? Nah, katanya cinta, lo cepet lo ya. Pengalaman pribadi ya Bu ya. Kita itu begitu jadi istri ya kan. Sekalipun tahu suami mengasihi kita, tapi masih tetap tanya loh. Sudah nikah 20 lebih tahun masih tanya, Pah kamu cinta aku ndak? Sampai suaminya bilang, kamu lagi lupa ingatan po piye? Salah minum obat atau gimana? Lah sudah punya anak 3, sudah mau punya cucu masih tanya aku sayang kamu apa ndak? Itu artinya apa? Sayang, cinta itu perlu bukti yang konkret. Nah bagaimana kita berkata saya mengasihi Tuhan kalau engkau tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Kalau cari Tuhan hanya karena ada butuhnya, itu bukan cinta. Tetapi kita sedang memanfaatkan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita harus hati-hati loh saudara. Kita harus belajar bagaimana menghormati Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, bahkan nafas ini, itu datang daripada Tuhan. Amin saudara. Kita buka dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebelum kita ngomong, Tuhan itu sudah tahu saudara. Ya, jadi kita itu harus percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu seketika itu juga Tuhan mendengar. Karena apa? Sebelum kita ngomong pun Tuhan itu sudah tahu. Bu Eri itu banyak loh kesaksian dengan saya. Dia bilang, Bu Debbie, kemarin loh saya diam-diam dalam hati pingin lodeh. Kutuk, ada orang yang nganterin lodeh gitu ya. Kemarin Bu luar biasa, saya tuh kepingin dadar jagung. Beliau ini paling suka makan dadar jagung. Kalau tanya, Bu, stik atau dadar jagung? Dadar jagung.
sama kita ini. Nanti tiba-tiba ada orang yang ngirim dadar jagung. Ngomong enggak? Enggak. Masa Bu Eri berdoa, Tuhan aku pengen lo dadar jagung. Lah ya kok ya nemen gitu loh ya. Cuman dalam hati, batin. Tapi ternyata Tuhan itu kirim. Itu artinya bahwa Tuhan itu memperhatikan apa yang ada di dalam kedalaman hatimu. Orang lain itu enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi cara Tuhan menjawab doa, percayalah, seketika itu juga Tuhan itu mendengar. Seketika itu juga Tuhan itu memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Amin, saudara. Di ayat yang kelima yang tadi kita baca dikatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Mengapa Tuhan itu tidak berkata kepada Hizkia, engkau akan sembuh dan dapat berjalan? Enggak. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kenapa kok di sana Tuhan ngomong engkau akan pergi ke rumah Tuhan? Karena Tuhan tahu dalam hatinya Hizkia itu ingin datang ke rumah Tuhan. Raja Hizkia itu adalah raja yang rajin datang ke rumah Tuhan sebelum dia sakit. Tetapi ketika dia jatuh sakit, dia tidak bisa lagi ke rumah Tuhan. Di situ loh saudara, Hizkia tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingin pergi lo ke rumah Tuhan. Enggak. Tetapi Tuhan tahu apa yang diinginkan, yang dirindukan di dalam hati, sekalipun tidak diucapkan. Tuhan itu maha tahu saudara. Amin. Kalau Tuhan maha tahu, makanya kita jangan sok tahu pinter ya. Jangan sok tahu dengan kita berkata, Tuhan itu loh enggak dengar bu doaku. Percuma doa sama Tuhan. Hati-hati dengan ucapan. Jangan dengan ucapanmu engkau tidak menghormati Tuhan Allahmu. Amin saudara. Mungkin hari ini Tuhan tidak langsung menjawab doamu. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar. Amin. Sekali lagi, mungkin hari ini Tuhan tidak menjawab doamu, Tuhan belum menjawab doamu. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar doamu. Karena apa? Poin yang kedua, karena Tuhan menjawab doa itu sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Bukan karena keinginan kita, bukan juga karena kebaikan kita. Tuhan menjawab doa itu sesuai dengan kehendaknya yang kudus di waktunya yang paling baik. Kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan tadi ya. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Itu yang dikatakan. Tuhan berkata apa? Katakanlah kepada Hizkia, kemudian apa? Raja umatku. Kemudian dikatakan lagi, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Di sini Tuhan memberikan alasan kenapa Tuhan itu menjawab doa. Bukan karena keinginan hatimu, bukan karena kebaikanmu, tetapi karena Tuhan punya covenant terhadap Daud. Tuhan itu punya covenant dengan Daud. Tuhan itu punya perjanjian dengan Daud. Dan Tuhan punya maksud bahwa apa? Tuhan itu melihat bahwa pada waktu itu mereka itu masa perang ya. Sehingga kalau Hizkia mati gimana? Nanti nggak ada yang memimpin orang jemaat ini pada waktu itu. Nggak ada yang memimpin rakyatnya. Sehingga di dalam ayat 6b dikatakan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari Raja Asyur. Di dalam ayat yang ke-6c, coba kita baca. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lihat, bukan dikatakan aku akan memagari kota ini karena engkau Hizkia. Aku akan memagari kota ini karena engkau sudah berdoa. No, aku memagari kota ini karena aku dan karena hambaku Daud. Tuhan punya perjanjian dengan Daud. Perjanjian yang Tuhan berikan, dia tidak akan pernah lupakan. Tuhan itu akan tepati. Jadi hari ini kita belajar cara Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Apa itu kehendak yang kudus dari Tuhan? Supaya saudara dengan saya mengalami Tuhan. Supaya saudara dengan saya mengalami yang namanya pertobatan. Itu saudara ya. Jadi kita hari ini belajar Tuhan itu menjawab doa kita sesuai kehendaknya yang kudus. Ada orang tanya gini, Bu,
kalau doa itu katanya yang mujarab doa itu harus jam 3 pagi ya. Saya bilang doa itu loh bukan feng shui yang harus pakai jam-jam tertentu. Amin. Terus gimana Bu? Boleh enggak doa subuh? Boleh aja. Saudara mau doa subuh, siang, petang, malam, mau terserah. Karena doa itu engkau cari waktu yang terbaik, di mana engkau tidak direpotkan dengan hal-hal lain. Kalau engkau doa subuh, kenapa baik adanya? Baik karena apa? Yang lain tidur, engkau tidak diganggu, engkau bisa kusuk datang kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau doa jam 3 pagi sama doa yang jam 5 sore. Oh jam 3 pagi, oh ini jam 3 pagi. Malaikat jawab dulu dia, soalnya dia doanya subuh-subuh. Enggak. Saudara doa minta istri orang jadi istri saudara. Bano sampai lebaran keong mau doa jam 3 pagi, jam 1 subuh. Nggak akan Tuhan jawab. Karena itu tidak sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Amin saudara. Ya, mari kita belajar. Tuhan itu bukan sembarangan menjawab doa kita. Nanti ada lagi yang bilang, oh Bu saya kalau itu rajin doa. Saya kalau doa itu jam 3 pagi Bu. Setiap hari enggak pernah bolong jam 3 pagi. Dan, oh ya, habis gitu bisa tidur. Loh ya enggak Bu, karena saya tidurnya itu baru jam 5 pagi. Oh tak ketak kowe ya. Jadi jam 3 pagi bukan dia bangun niat karena memang belum tidur. Tidurnya jam 5 pagi baru bangun jam 5 sore. Ampun ya. Terus nanti ada berkata nih, Bu, kalau doa itu harus yang keras-keras ya Bu, supaya Tuhan itu dengar, supaya Tuhan itu cepat jawab doaku. Saya bilang, Bu, yang tuli itu manusia, Tuhan itu tidak tuli, amin. Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu selalu dengar, Tuhan itu tidak pernah mengabaikan. Yang sering kali mengabaikan itu adalah kita yang gak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Hari ini kita mengerti ya. Yang ketiga, bagaimana Tuhan itu menjawab doa. Tuhan meresponi melampaui doa kita. Amin. Dalam ayat yang ketiga ya, kita baca ayat ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Doa ini bukan doa permintaan Hizkia, bukan doa permohonan Hizkia supaya dia dilepaskan dari sakit. Tetapi ini adalah bentuk berserah dan pernyataan Hizkia, iman Hizkia kepada Tuhan. Nanti saudara bisa dengarkan nanti di ibadah yang satu ya. Saya tidak ngulang karena waktunya nanti tidak cukup. Itu bukan doa permohonan, tetapi justru tanda keberserahan Hizkia dan pernyataan Hizkia, iman Hizkia kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berjanji apa? Tadi di ayat 6, untuk menyembuhkan sakitnya supaya Hizkia dapat pergi ke rumah Tuhan dan supaya Hizkia menghalau musuh-musuhnya. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara. Ya. Hizkia tidak minta dia, Tuhan pokoknya aku suruh sembuh ya Tuhan. Enggak, bukan begitu. Tapi lihat, ketika Hizkia berkata, Tuhan, baik aku mati ataupun aku hidup, hidupku adalah milikmu. Kemudian Tuhan berkata apa? Aku akan menyembuhkan engkau karena aku akan menyembuhkan engkau karena hambaku Daud. Itu loh saudara. Kita lihat lagi belajar dari siapa? Salomo. Salomo minta hikmat ya dalam 1 Raja 3 ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Lihat Salomo itu minta apa? Apakah Salomo minta semuanya? Apa yang Salomo minta? Dia hanya minta hikmat, dia hanya minta kebijaksanaan. Tapi apa yang Tuhan berikan? Cara Tuhan menjawab doa itu melampaui doa-doa kita, ya. Jangan takut saudara, doamu itu tidak sempurna. Kadang kalau kita nih disuruh ya, ayo ibu pimpin doa. Aduh Pak, jangan saya, lain kali aja, belum bisa. Lu sudah umur berapa saudara, doa aja kok belum bisa. Itu malaikat itu gedek-gedek loh. Malaikat gini, ya ampun, keterlaluan ya orang Kristen ini. Bertahun-tahun, puluhan tahun sudah baptis, doa aja masih enggak bisa.
Karena apa? Saudara bingung caranya doa itu gimana. Bu, doa itu ngomongnya harus sempurna loh Bu. Supaya apa? Supaya kalau kita sekali berdoa itu sudah tercover Bu semuanya. Saya berkata apa? Kalau mau mikir tercover atau tidak, waktu ikut asuransi itu loh mikirnya yang panjang. Jangan sampai saudara salah ikut plan, akhirnya nanti tidak tercover semuanya. Kalau sama Tuhan itu tidak begitu. Amin saudara. Tuhan tahu keterbatasan kita. Apa yang tidak terucapkan, apa yang ada di dalam hatimu Tuhan itu tahu. Bahkan apa yang engkau tidak tahu pun, apa yang engkau perlukan, kadang kita ini tidak tahu. Apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan itu tahu karena Dia itu adalah Maha tahu. Tuhan itu menjawab melampaui apa yang dapat kita doakan. Tadi saya sharing dengan Bapak Gembala saudara ya Pak Bambang. Bagaimana beliau menyaksikan, beliau tuh dari dulu waktu masih muda masih kerja. Beliau hanya doanya gini, Tuhan, aku hanya mau melayani Engkau. Tadi di ibadah 1 saya juga singgung, pelayanan kita kepada Tuhan itu juga di dalam pekerjaan. Apakah beliau tahu hari ini beliau akan menjadi gembala? Enggak. Apakah ada rencana mau jadi gembala? Enggak ada. Tuhan itu melihat hati. Ketika hatimu punya kemurnian, ketulusan, kasih yang benar kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab doamu melampaui apa yang engkau doakan. Amin. Hari ini kalau mau disuruh doa, enggak usah diem. Ayo siapa yang mau pimpin doa? Diem semua, mengheningkan cipta. Langsung pimpin doa. Doa itu enggak perlu hati yang sempurna, tetapi hati yang tulus dan hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang keempat, bagaimana cara Tuhan menjawab doa? Tuhan berdaulat sehingga Dia tidak merubah keputusannya karena doa kita. Sekali lagi, Tuhan itu berdaulat. Amin. Karena Tuhan berdaulat, Dia tidak merubah keputusannya karena doa kita. Ingat saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang bijak dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah, maka Dia tidak perlu meralat keputusannya. Apa yang Tuhan putuskan buat Hizkia sejak awal itu sempurna, tidak perlu perbaikan. Kalau sampai Tuhan itu mengubah keputusannya karena doa kita, berarti keputusan Tuhan itu salah dan kitalah yang memperbaikinya. Kan jadinya kebalik, ruwet kan? Siapa yang Tuhan, siapa yang manusia. Tuhan itu kadang-kadang Tuhan itu sentil kita. Kayak kita ya sama anak-anak. Kita sudah tahu kita akan belikan dia es krim. Tapi terus kemudian bilang, ayo beli es krim. Kerjakan dulu PR-mu. Terus anak-anak bilang gini, kita enggak ngomong kalau kita mau belikan es krim. Tapi kita cuma dalam hati, selesai nanti tugas PR-mu, anakku mau tak ajak makan es krim. Kita hanya bilang, ayo nak kerjakan PR-nya. Dia kerjakan. Oh mah, ayo mah, belikan apa, sudah selesai mah tugasnya. Oh ya, karena kamu sudah selesai tugasnya, mama mau belikan kamu es krim. Apakah itu merubah kita? Enggak saudara, karena apa? Kita memang sudah niat terlebih dahulu memberikan es krim. Sama contohnya seperti ini. Seorang ayah sudah rencana akan membelikan anak gadisnya sebuah mobil. Ketika dia sudah usia, cukup sudah punya SIM. Umur berapa? Bisa punya SIM? 17. Oke. Berarti di sini jemaat masih waras. Di luar sana itu banyak orang tua yang tidak berhikmat. Umur 12 tahun sudah dikasih pegang mobil. Akhirnya apa? Nabrak orang, kecelakaan, orang meninggal. Itu karena apa? Orang tua yang tidak berhikmat. Loh Bu, badannya sudah besar, tidak peduli badan besar, badan kecil. Aturannya umur 17. Nah seorang ayah ini juga begitu. Dia punya niat dalam hati, satu saat ketika anaknya sudah cukup usia, dia akan memberikan anaknya sebuah mobil. Terus waktu umur anaknya masih 6 tahun, anaknya datang. Dedi, belikan aku mobil, Dedi. Dibelikan enggak? Enggak. Karena apa? Belum cukup usia. Kemudian ketika anaknya sudah SMP, anaknya bilang, Dedi lihat nilaiku bagus loh Dedi. Aku dapat star student di sekolah kali ini. Dedi belikan aku mobil. Dedinya bilang, enggak. Begitu sudah SMA tapi belum umur 17, anaknya bilang, Dedi ayolah Dedi, ya ampun Dedi, aku tuh sudah berdoa terus Dedi. Aku juga sudah belajar nilaiku loh Dedi 10
semua, nggak ada yang 9, semua 10. Belikan aku mobil lah Dedi. Dedinya cuma bilang enggak. Dia terus berusaha lagi. Kemudian sampai umur 17 tahun. Dedinya kasih tanpa dia minta. Karena apa? Apakah dedinya itu ngasih karena anaknya ini selama ini berperilaku baik? Apakah karena anaknya rajin belajar? Bukan. Karena apa? Yang pertama memang dedinya sudah punya niat. Satu saat aku akan belikan anak perempuanku mobil. Dan yang kedua dedinya sudah tahu. Ini sudah waktunya. Usianya sudah cukup diberikan. Begitupun juga dengan keputusan Tuhan dengan Hizkia. Amin saudara. Kadang-kadang kita ini juga perlu disentil, diingatkan sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sakit baru kita bingung ya kan. Aduh mateng kon sakit, terus cari Tuhan aja cepet-cepet gitu kan ya. Kadang-kadang kita memang perlu disentil seperti itu saudara. Tapi mari hari ini kita belajar ya. Bahwa Tuhan itu berdaulat sehingga dia tidak merubah keputusannya karena doa kita. Tuhan itu menjawab doa kita bukan karena kebaikan kita. Kalau kita mau pikir ya saudara, tidak ada satupun yang layak buat kita untuk menerima kebaikan Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita menerima kebaikan Tuhan, itulah yang dinamakan kasih karunia yang tidak layak dilayakan. Oleh karena itu hari ini jangan berdoa dengan menyombongkan diri. Amin saudara. Jadi dari perikop tadi yang kita baca, tidak ada kalimat yang berkata, aku Tuhan mengabulkan permohonan Hizkia. Enggak. Karena apa? Tuhan sudah tahu keputusannya. Hanya pada waktu itu Hizkia yang belum tahu. Oleh karena itu berdoalah bukan untuk mengubah keputusan Tuhan. Tetapi berdoalah supaya engkau mampu mengikuti keputusan Tuhan. Amin. Seperti tadi di ibadah yang pertama Pak Bambang berkata, doa itu untuk mengubah kita. Doa bukan untuk merubah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang bijaksana, dia Tuhan yang tidak pernah salah, dia Tuhan yang tidak perlu dikoreksi oleh doa kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, cara Tuhan menjawab doa, Tuhan dapat memakai hal yang kecil sebagai sarana untuk menjawab doa kita. Ayat 7 kita baca. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Saudara, kadang kita ini sering khawatir bagaimana Tuhan itu menjawab doa kita. Kadang-kadang ketika kita melihat tidak ada perubahan, di sekitar kita juga tidak ada sarana yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Semua jalan itu tertutup. Lihat seperti janda miskin. Apa yang ada pada dia, Tuhan bisa pakai untuk memberkati dia. Sama seperti ketika Tuhan menyembuhkan Hizkia. Cuma disuruh ambil apa? Kue ara. Kue ara itu kecil loh saudara. Dan cuma caranya juga simple banget. Cuman apa? Ditaruh di atas lukanya. Barah itu luka. Dan kemudian sembuhlah iya. Saudara, bagaimana jalan Tuhan, bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita. Itu bukan bagian kita. Amin. Bagian kita melakukan. Kita tetap percaya, kita tetap menjadi pelaku firman. Jangan kita jadi orang Kristen yang sering apa? Membuat hidup ini sudah rumit, dibikin jadi rumit. Kita memikirkan apa yang bukan menjadi bagian kita. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Sekalipun apa yang ada pada kita itu tidak berarti. Tetapi kalau Tuhan mau pakai sebagai sarana, maka tidak ada yang mustahil. Saya tutup dengan kesaksian anak saya ya. Saya undang untuk tim PAW, boleh ke depan. Anak saya yang paling besar, dia sudah bekerja saat ini ya. Saat ini dia sudah bekerja kurang lebih 6 bulan. Ketika pada awal dia sudah mau semester akhir, saya dan suami berdoa buat dia supaya selepas dia wisuda, dia bisa bekerja di sana. Anak kami kuliah di Sydney, ya nomor 1, nomor 2 kuliah di Sydney, yang nomor 2 sekarang masih kuliah, tahun depan akan lulus. Nah kami berdoa buat anak kami yang pertama supaya selepas dia di wisuda dia bisa mendapatkan pekerjaan di Sydney. Dan kemudian
Hari ini adalah hari terakhir dia ujian. Dia kemudian apply, ngelamar kerja, kirim ya. Ini surat lamaran ke perusahaan-perusahaan. Kami hanya berdoa, doa kami simpel. Kami hanya berkata, Tuhan, kami percaya kalau memang kehendak Tuhan untuk anak kami bekerja di Sydney, untuk dia tidak pulang dulu ke Indonesia, maka dia akan mendapatkan pekerjaan seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kalaupun memang tidak, kami percaya itu adalah jalan terbaik bagi Tuhan buat dia. Jujur saudara, buat suami dan saya, kami tuh ingin anak kami kerja di sana. Karena memang dulu waktu mau berangkat kuliah sudah deal. Saya bilang kalian boleh keluar kuliah di luar. Tetapi selesai kuliah enggak boleh pulang. Minimal 2 tahun harus kerja di sana. Saya bilang. Dan kemudian singkat cerita dia mendapatkan surat panggilan. Ya, di interview saudara. Interview itu lewat 3 kali interview. Dan interview yang terakhir itu hanya 3 orang yang dipilih. Dan langsung diinterview sama bosnya. Diinterview bukan di kantor, di sebuah kafe. Ngobrol-ngobrol hanya 1 jam. Kemudian anak saya pulang. Dan kemudian bosnya berkata gini, tunggu ya, 1 minggu dari sekarang, nanti kamu akan mendapatkan jawaban. Apakah kamu akan diterima atau tidak. Singkat cerita, anak saya berpisah dengan bosnya, anak saya pulang. Kemudian malam saudara, jam 10 malam waktu jam Sydney, ya, selisih 4 jam, waktu itu jam 6 Surabaya. Saya dengan suami kita lagi dinner, ada undangan dari teman. Anak saya WA, saya telepon, saya tanya, kenapa Ci? Dia bilang, Mom, can we talk? Sebentar, bisa kita bicara sebentar? Iya, kenapa? Dia bilang, Mam, barusan aja Cici itu dapat WA dari bosnya. Kalimat pertama WA itu kalau belum dibuka kan kelihatan ya saudara, beberapa kata gitu di depan. Bosnya bilang gini, Hi Grace, kamu itu adalah anak yang pintar dan kamu harus belajar menghargai dirimu sendiri. Anak saya bilang gini, biasanya kalau sudah WA ini kalimat awalnya bagus, belakangnya akan begini, tetapi maaf belum diterima gitu kan ya. Jadi anak saya tuh enggak berani buka WA-nya. Terus temannya bilang gini, Grace, sudahlah buka aja itu WA-nya. Dibuka sekarang, dibuka besok, tulisannya tuh enggak berubah gitu ya. Akhirnya dia memberanikan diri dibuka. Dan ketika dibuka, bosnya berkata apa? Aku terima kamu kerja karena ada satu hal kecil yang kamu lakukan. Mungkin buatmu itu tidak berarti, tetapi buat aku itu berdampak besar. Saudara tahu apa yang anak saya lakukan? Sampai di rumah dia hanya WA bosnya, dia hanya berkata apa? Terima kasih ya buat interview hari ini. God bless you. Lihat saudara, dari hal yang kecil Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Lakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Anak saya kerja belum sampai 3 bulan. Bosnya sudah naikkan gaji. Lebih dari 50% gaji sebelumnya. Kalau saya berkata, aduh Tuhan luar biasa. Siapa kita? Apakah karena kebaikan orang tuanya? Tidak. Apakah karena kebaikan anaknya? Tidak. Tetapi Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Hari ini kita belajar bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Supaya kita belajar cara berdoa yang benar. Supaya kalau hari ini doa-doamu belum dijawab, engkau tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena sejatinya bagi Tuhan, setiap kita, saudara dengan saya, adalah biji matanya yang amat sangat dikasihi. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan layakkan. Mungkin kau berkata, masalahku itu sudah lama, dan aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, dan aku tidak melihat satu pintu pun yang terbuka di hadapanku. Yang aku lihat hanyalah jalan buntu. Saudara, mungkin kau berkata, aku manusia yang tidak berguna. Tapi bagi Tuhan, engkau berharga. Ketika kita mengetahui ketidaklayakan kita, untuk kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita terima,
bukan karena kebaikan kita, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Berharaplah kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah sirna itu. Berharaplah kepada kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan daripada kita. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Hari ini engkau belum mendapat jalan keluar, tetapi ketahuilah, bukan berarti Tuhan itu tidak memperhatikanmu. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air matamu. Tuhan itu mendengar doamu. Tuhan tahu apa yang engkau lalui. Bahkan mungkin hari ini itu semua kau sembunyikan dari orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tahu, tetapi Tuhan itu tahu dan Tuhan melihat semuanya. Tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Tetaplah pegang imanmu dengan benar. Dan kau katakan kepada masalahmu, dengan imanku akan Tuhan, aku akan menghadapi masalah ini dan aku akan keluar menjadi seorang pemenang. Saudara, percayalah, Tuhan itu berdaulat atas hidupmu. Setiap keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Sekalipun mungkin hari ini kita belum mengerti. Mungkin kita berkata, mungkin Tuhan salah ya. No saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merubah keputusannya karena dia tahu apa yang dia putuskan itu sempurna dan baik adanya bagi kita. Belajar percaya, belajar percaya. Karena iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Engkau tidak punya apa-apa, it's okay. Karena dari sesuatu hal yang kecil sekalipun, yang engkau tidak pernah lihat barang itu, yang engkau mungkin tidak pernah pandang, tetapi Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk menjawab doa-doa kita. Hari ini belajarlah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya yang kudus. Dan percayalah, sekalipun engkau tidak pandai untuk berdoa, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat imanmu. Ketika engkau punya iman yang benar di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan menjawab melampaui doa-doa kita. Yang perlu kita lakukan adalah kau hanya berkata, Tuhan, aku mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Karena apa? Karena aku punya Tuhan yang selalu menyertai aku sampai selama-lamanya. Katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara.